Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya, Miss Emi. Nah, malam ini saya akan mencoba sharing tentang salah satu fitur dari Google Suite for Education, yaitu Google Slide. Nah, judul materi saya kali ini yaitu kenapa sih harus move on ke Google Slide? Nah, tentunya kan kalau kita dengar tentang Google Slide itu masih bingung, masih belum tahu seperti apa. Itu aplikasi apa sih, Miss? Atau itu bisa dipakai apa sih, Miss? Nah, yuk simak presentasi saya atau materi sharing saya hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau coba perkenalkan diri. Bisa Bapak Ibu bisa baca di layarnya, saya Emi Ardianti, bisa dipanggil Miss Emi. Saya guru IPA di Sekolah Lazar di Attaila Makassar, Sulawesi Selatan. Saya juga salah satu bagian dari atau salah satu anggota dari Google Educator Group Sulawesi Selatan, serta salah satu penggerak komunitas guru belajar Makassar. Nah, pertama, sederhananya saya mau coba, jelaskan sedikit terkait tentang, pengantar pengantar sebelum masuk ke materi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, media presentasi dengan menggunakan presentasi dalam kelas menjadi salah satu hal yang lazim digunakan oleh seorang guru. Jadi, rata-rata kan guru sekarang zaman digital sudah, biasa menggunakan presentasi, menggunakan proyektor untuk mengajar. Nah, apalagi, sekolah yang didukung dengan, sarana prasarana yang baik, sehingga rata-rata sekolah itu per kelas difasilitasi satu proyektor, sehingga guru bisa lebih fleksibel untuk mengajar dengan menggunakan media presentasi. Nah, namun di sini kita harus paham, kita sebagai guru, ketika ada presentasi yang telah dibuat ada di komputer dan ternyata listrik kemudian mati, nah gurunya akan bingung, editnya gimana? Padahal sebentar jam sekian, jam ke-5 atau jam ke-6 di kelas ini saya harus mengajar. Nah, itu gimana caranya? Tentu tentu gurunya akan bingung, kira-kira gimana ya solusinya? Saya harus ngajar sedangkan, media presentasi saya, media pembelajaran saya ada di laptop, listriknya mati, laptopnya lowbat, komputernya tidak bisa tanpa daya, kemudian, saya lupa memindahkan di flash disk dan sebagainya. Ini kendala-kendala yang, klasik ya yang biasa kita, temukan ketika guru ingin mengajar dengan media presentasi yang sebelumnya telah disiapkan. Nah, maka dari itu, saya akan, mulai masuk membahas tentang Google Slide. Nah, jadi tagline saya tentang Google Slide ini saya biasanya bilang kalau Google Slide itu kita bisa presentasi di mana saja dan kapan saja. Nah, apa sih itu Google Slides, Miss? Nah, Google Slides itu adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari paket Office perangkat lunak berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google dalam layanan Google Drive-nya. Nah, biasa ditemukan sepaket dengan Google Dokumen dan Google Sheets. Nah, apa saja sih kelebihannya? Kenapa sih kita harus move on ke Google Slides? Kenapa nggak pakai produk lain yang sudah biasa kita gunakan di Windows, seperti itu. Nah, kelebihannya banyak, Bapak Ibu. Yang pertama, kita dapat mengakses. Maksudnya apa sih mengakses? Nah, mengakses, seperti slide sebelumnya bahwa ketika listrik mati dan segala macam perlu dipindahkan di FD. Nah, kalau di Google Slides kita dapat mengakses kapan saja, di mana saja, tidak perlu flash disk. Nah, kemudian kita dapat membuat presentasi yang lebih menarik, lebih kreatif, kemudian dapat mengedit secara real time, kemudian tanpa menggunakan sambungan internet juga bisa. Karena kalau kita dengar kata Google, kita selalu ingatlah Google berarti harus membutuhkan koneksi internet dong, Miss. No, tidak. Jadi, Google Set ini kita dapat akses tanpa menggunakan sambungan internet. Kemudian dia juga kompatibel dengan PowerPoint. Terus yang terakhir, kita mampu kerja barengan, kita mampu berkolaborasi secara real time, seperti itu. Kita lanjut. Nah nah, pastinya selanjutnya kita akan
kita akan apa, kita akan, eee, kita akan mencoba untuk menemukan di mana sih, kita bisa temukan Google Slides. Nah, Google Slides, saya sudah buat, demonya, nanti kita lakukan demo. Jadi Google Slides itu dapat ditemukan dengan cara sebenarnya ada beberapa cara, cuman saya mencoba menceritakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa login di Chrome browser, ketik google.com, kemudian akan muncul jendela login, masukkan email Gmail Bapak Ibu. Nah, kalau saya pakainya ini, karena saya, punya akun Google Suite dari yayasan, saya masukkan emi@lazuardimakassar.sch.id, kemudian login menggunakan password saya. Kemudian setelah login, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bintang 9 ini ketika kita klik, maka akan muncul dialog seperti ini. Nah, dialog seperti ini, salah satunya fitur yang ditawarkan itu yang kita bahas ini adalah Google Slides, kemudian ada Google Sheets, dan ada Google Documents. Dan banyak lagi fitur Google, cuman kita hari ini bahasnya cukup Google Slides dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita klik Google Slides tadi, maka akan muncul jendela atau tampilan browser seperti ini. Nah, ini apa sih, Miss? Nah, kalau ini memulai presentasi baru, ketik klik tambah warna-warni. Ada laporan buku, perjalanan lapangan, pokoknya Google Slides menyediakan beberapa, apa ya, beberapa template yang dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada presentasi terkini. Oh, ternyata kelihatan ya kalau akhir-akhir ini saya sering buka tentang ini. Kemarin saya buka tentang ilmu pengetahuan alam, analisis data spreadsheet, kemudian saya buka solar system, bahan ajar tata surya, dan banyak lagi yang pernah saya buka. Oke, lanjut. Nah, ini cara 2, temukan Google Slide dengan cara 2. Cara yang kedua, kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu tentang Google Drive. Nah, Google Slide juga dapat ditemukan di Google Drive. Ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu login ke, akun Gmail, kemudian masuk ke Google Drive pribadinya. Nah, di Google Drive, itu ada tanda tambah seperti ini, ketika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik dan tampilannya langsung seperti ini. Dia akan membuka slide baru, klik tambahkan judul. Lanjut. Nah, impor slide. Bagaimana sih cara mengimpor slide, Miss, yang sebelumnya telah kita buat? Kita ingin masukkan ke dalam Google Slide, bisa. Jadi ada 2 pilihan ketika kita buka, atau kita klik tab file, maka kita bisa temukan impor file. Impor file ini ketika diklik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ketika kita klik presentasi, maka akan muncul seperti ini. Dan ketika kita klik upload, maka akan muncul seperti ini. Nah, apa perbedaannya, Bapak Ibu? Jadi presentasi ketika kita klik, maka akan muncul presentasi yang terakhir kali kita buat. Tinggal kita klik insert, oke, kalau memang slide itu yang akan digunakan atau yang akan dipindahkan atau dimasukkan, import gitu. Nah, kalau untuk upload, nah upload ini ketika kita misalnya seperti saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya tentang kelebihan Google Slides yaitu kompatibel dengan Word, dengan PowerPoint. Nah, misalnya Bapak Ibu, sebelumnya ngeditnya kemarin pakai PowerPoint. Nah, pas lihat, sharing saya, ternyata sudah mau move on ke Google Slide. Nah, Bapak Ibu nggak usah copy paste, cukup impor slide saja. Upload file PowerPoint dari My Computer, geser masuk ke sini. Maka langsung bisa terkonvert ke Google Slides, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, menambahkan konten di Google Slides. Nah, kalau ini saya langsung demo ya Bapak Ibu supaya lebih mudah. Oke, saya akan coba demo.
Oke, ini ya yang kita lihat, cara 2 ya, cara 2 tadi. Ada ketika saya buka Google Drive, email saya tampilannya seperti ini. Nah, ketika saya mau masuk ke Google Slide atau membuat Google Slides, saya tinggal klik tanda tambah warna-warni ini, kemudian kita pilih Google Slide. Nah, maka akan muncul presentasi tanpa judul. Oke. Oke, akan coba ganti namanya menjadi apa ya? Eh, saya coba ini, solar solar Tata Surya ya. IPA Tata Surya. Oke. Nah, tadi kan kita mau mencoba mendemokan bagaimana sih cara menginsert gambar, menginsert video, audio, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat produk sebelumnya yang Bapak Ibu gunakan, kalau kita mau insert gambar atau video, maka kita harus download dulu di Google atau harus download dulu di YouTube. Kemudian kita bisa insert gambarnya, insert videonya. Setelah kita save di My Komputer. Nah, Bapak Ibu, kalau kelebihan dari Google Slide ini, kita tidak perlu mendownload dan men-save dulu ke komputer, tapi cukup seperti ini. Kita klik button sisipkan, sorry, ini untuk ganti tema ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tema yang mana? Kita misalnya coba tema yang ini, oke? Lihat, oke. Nah, kita coba sisipkan gambar. Nah, di sisipkan gambar ini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Pertama, upload dari komputer. Bisa kalau memang gambar sudah ditemukan sebelumnya atau tidak berasal dari Google atau berasal dari mana, dari teman atau segala macam, dari mau insert foto-foto anak-anak, bisa pilih upload dari komputer. Maka akan seperti ini. Nah, seperti biasa. Ini kalau kita pilih sisipkan gambar dari komputer. Nah, kalau dari telusuri internet, bisa juga dari Drive, bisa juga dari Google Foto, bisa dengan URL, bisa dengan kamera langsung. Kita coba dengan telusuri internet. Saya akan coba mencari Tata Surya. Tata Surya. Oke, saya akan klik ini Bapak Ibu. Saya oke. Kita ulang. Oke, saya akan pilih ini untuk insert, kemudian sisipkan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, berarti saya tidak perlu nge-save ya. Nge-save ini, sorry ya, saya ganti dulu. Tata Surya, IPA, ini grade 6, pakai grade 6. Oriza, IPA. Tanda tambah untuk menambahkan slide. Kemudian saya ulang tadi, gambar, telusuri internet. Saya pilihnya yang ini, sisipkan, akan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kemudian yang kalau saya mau insert video gimana ya Miss? Nah, coba ya video pembelajaran. Video pembelajaran. Insert, kita pilih video. Tata Surya. Kita pilih.
Sistem tata surya, kita pilih sisipkan. Nah, coba kita lihat. Ini bisa diatur ya, sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipilih dia mau eh, diputar ketika slide dibuka atau segala macam. Jadi ini bisa langsung terputar Bapak Ibu untuk sistem tata suryanya. Oke, kan. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu, ketika kita ingin menginsert video pembelajaran, berarti kita tidak perlu men-save di My Komputer. Cukup sisipkan, searching, video, audio, gambar, searching langsung. Kemudian kita klik sisipkan, maka langsung akan terinsert masuk di slide kita, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke berbagi dan kerja barengan. Nah, langsung saya demokan sebentar, kemudian presentasikan, mencetak dan mengunduh, kemudian tayangkan dengan tanya jawab audiens, mempresentasikan dengan publish web, kemudian akses flip kalender dan tugas. Oke, saya akan coba demokan untuk bagaimana caranya kita dapat berkolaborasi. Nah, jadi ceritanya saya ingin share presentasi saya ke teman-teman guru IPA. Nah, saya ingin dibantu diedit. Untuk dibantu mengedit. Bisa Bapak Ibu, kita tinggal klik bagikan, kemudian klik bagikan. Hmm. Oke, kita ulang ya. Oke, jadi kita bisa masukkan email, misalnya Emi Hardianti, ini akun personal saya Bapak Ibu, at gmail.com. Nah, ini bisa kita pilih apakah saya mengizinkan Emi untuk mengedit atau hanya dapat berkomentar atau hanya dapat melihat. Bapak Ibu pilih, kemudian klik kirim. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan via email untuk sharingnya, bisa juga dengan kita klik lanjutkan, maka ini adalah link dari Google Slide Bapak Ibu. Kita tinggal Ctrl C, kemudian ini diubah menjadi aktif siapa saja yang memiliki link ini. Kalau memilih aktif siapa saja yang memiliki link ini, maka walaupun dia bukan dari bagian dari yayasan, dari akun G Suite
instansi kita, dia masih tetap melihat misalnya akun personal Gmail. Cuman ketika saya klik ini, maka akun, personal @gmail tidak dapat mengakses, slide yang saya bagikan. Jadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi berbagi link ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, aktif di publik di web. Yang kedua, siapa saja yang memiliki link. Ketiga, Lazuardi atau Hila saja. Atau siapa saja di Lazuardi atau Hila yang memiliki link ini. Kemudian non-aktif atau orang tertentu saja. Jadi kalau kita mengklik non-aktif, maka tidak ada satupun yang dapat mengakses. Makanya kita bisa klik aktif, siapa saja yang memiliki link ini dapat melihat slide yang saya buat. Nah, ini bisa kita ganti, di sini bisa pilih apakah yang memiliki link ini dapat mengedit atau hanya dapat melihat maka kita simpan. Maka link ini bisa kita copy, kirim ke teman-teman atau di-publish. Cuman biasanya kan orang short link dulu. Ini bisa langsung, tapi lebih bagus lagi kalau kita short link menggunakan gg.gg atau bisa bit.ly atau SID juga boleh, seperti itu. Ini untuk setelan berbagi. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita untuk ada yang mau nanya, kira-kira yang slide ini bisa saya print nggak, Miss? Bisa di ini nggak, Miss? Bisa. Caranya kayak gini. File, download. Nah, di download ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa dalam bentuk PowerPoint. Kemudian dapat bentuk ODP. ODP itu punya Linux. Kalau PDF, teks biasa, bentuk JPEG juga, PNG juga bisa. Seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan. Kemudian, jika ada yang nanya, aduh jaringan internet saya agak bermasalah, maka bisa diedit secara offline seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Tinggal kita buka file, maka sediakan saat offline. Jadi sekarang bisa diedit tanpa jaringan internet. Ketika kita sudah mengklik ini, ketika kita sudah mencentang sediakan saat offline. Berarti kita tidak perlu lagi jaringan internet untuk mengedit. Cuman ketika kita ingin tersinkronis untuk bisa diakses orang lain, maka baiknya kita connect internet karena kita tidak bisa bekerja atau berkolaborasi atau mengedit slide ini secara real time jika tidak terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, kita lanjut ke tayangkan. Nah, tayangkan seperti ini. Kalau kita klik tayangkan, maka dia akan full screen, Bapak Ibu. Nah, setelah membahas tayangkan, kita ingin, ya, seperti ini, kita ingin bertanya secara real time. Jadi, kelebihan Google Slide ini bisa kita lihat dari satu kelebihan yang akan saya sampaikan, masih ada dua kelebihan. Yang pertama, kedua sebelum terakhir itu bahwa ketika kita presentasi dengan menggunakan Google Slide, maka audiens kita, misalnya kita punya audiens itu Bapak Ibu lebih dari sekitar 50 orang atau 100 orang. Nah, kalau kita minta orang-orang bertanya secara beruntun atau sekaligus, maka akan ribet. Nah, di Google Slide kita diberikan fitur yang sangat bagus dan menarik, yaitu dengan tanya jawab secara real time. Nah, gimana sih tanya jawab secara real time? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita klik ini, kita klik tayangkan. Berarti ini presentasi sedang ditayangkan ke audiens. Saya akan mengklik bagian tanya jawab. Nah, ketika saya mengklik bagian tanya jawab, maka ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada alat audiens. Ada catatan pembicara. Nah, ketika catatan pembicara biasanya ini ada di bagian bawah slide,
ada beberapa catatan yang ingin kita tambahkan sebagai catatan kecil, bisa oleh pembicara dan ini tidak akan tampak ke audiens. Ini hanya tampak oleh pembicara. Nah, ini catatan pembicara juga ada di fitur yang biasa kita gunakan sebelumnya di PowerPoint. Nah, kalau di alat audiens ini hanya ada di Google Slides. Saya akan melakukan tanya jawab. Tanya jawab seperti ini. Saya akan mulai sesi baru. Oke, jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab. Nah, maka akan muncul di slide saya ajukan pertanyaan di slide.app.goo.gl/QKAKM. Nah, maka audiens silahkan klik link tersebut di pencarian Google Chrome, di tab saya akan coba klik, oke. Itu saja. Oke. Aktif. Oke. Saya akan klik ini ya Bapak Ibu. Ajukan pertanyaan ke slides.app.go.gl/QAKM. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Maka saya klik go. Maka akan muncul seperti ini. Slide tanya jawab IPA Tata Surya. Silakan ajukan pertanyaan. Saya akan coba mengetik apa yang dimaksud Tata Surya Miss. Oke, done. Kirim. Maka langsung muncul apa yang dimaksud Tata Surya Miss. Nah, ini akan muncul. Saya akan tayangkan, maka ini akan muncul ke audiens. Oh, ternyata ada pertanyaan dari Ibu Emi. Dia nanya, apa yang dimaksud dengan Tata Surya? Nah, maka saya bisa langsung jawab. Dan slide pertanyaan ini tidak akan tersave ke slide pembicara, slide Tata Surya tadi. Jadi memang hanya dapat dilihat ketika sesi pertanyaan diaktifkan. Nah, kemudian saya akan tampilkan kembali. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai. Maka saya akan sembunyikan, dia akan normal kembali, kemudian saya akan tutup sesi tanya jawab, maka saya tidak menerima lagi pertanyaan. Nah, ini yang dimaksud dengan sesi tanya jawab secara real time yang audiensnya memang banyak, yang kita belum mampu menjawab secara keseluruhan sama presentasi, tapi dapat terekam di sesi tanya jawab slide. Jadi ini semua dapat terekam di sini. Kalau kita belum sempat jawab di saat kita presentasi, kita dapat pending dan data pertanyaannya terekam di sesi tanya jawab di slide tersebut seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu tentang yang terakhir bagaimana kita mengakses keep, kalender, dan tugas. Ya, coba kita lihat. Kita tayangkan. Ya, seperti ini. Nah, akses keep, kalender, dan tugas. Dia ada di sisi kanan Google Slides. Dan saya secara pribadi juga menambahkan fitur tersebut di smartphone saya. Nah, apa sih gunanya, Miss? Nah, biasanya kan kalau kita belum ada inspirasi bekerja, inspirasi materi, itu sulit. Nah,
Biasanya saya ketika lagi lowong, saya nulis nih di Keep gitu. Saya nulis di Keep segala macam. Nah, ketika saya sudah buka laptop, maka saya sudah bisa langsung akses apa ide-ide yang saya pikirkan tadi di sebelah sini, seperti itu. Nah, ini otomatis terhubung dari Keep handphone saya dengan Keep yang ada di Google Slides, termasuk juga dengan Google Calendar, mengingatkan saya tentang jadwal-jadwal presentasi yang akan saya lakukan, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, itulah tadi eee, tentang sharing saya terkait kenapa sih kita harus move on ke Google Slides. Jadi saya berharap Bapak Ibu setelah melihat sharing saya ini, bisa segera move on dan mau belajar lebih menggali lagi, tentang Google Slides ini. Karena kalau kita mau tahu tentang Google Slides, kita bisa langsung praktik walaupun tidak menggunakan akun Google Slides. Kalau gitu, mari kita tutup, sharing kita hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.